Tick tock, 6 o'clock, there's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day, just the same. Get dressed, still a mess, shuffle through the same routine. White tee, blue jeans, looking at me beckoning. Get myself together, come whatever, just like yesterday and every other day. As I rush by, the mirror catches my eye, and just guess who's smiling back at me. So today, no matter what comes my way, I'll turn it into something I can celebrate. I'm gonna give the world a shake with a smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsih dari SD Negeri Karangjati 01. Saya Indah Zulaika dari SD Negeri Karangasem 02. Dan saya Aci Amania dari SD Negeri Paketingan 01. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Indah, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Aci, selamat pagi juga. Bu Indah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Aci. Bu Aci sehat? Alhamdulillah Bu Indah, saya juga sehat. Bu Indah, saya dengar Bu Indah akan melakukan kegiatan coaching ya dengan Bu Sri. Iya betul Bu Aci. Insya Allah nanti saya akan melakukan coaching ya dengan Bu Sri. Bu Indah, tujuan saya menghubungi Bu Indah itu untuk berdiskusi sedikit nih tentang persiapan-persiapan Bu Indah untuk melakukan kegiatan coaching dengan Bu Sri. Nah, kira-kira Bu Indah, untuk persiapannya sudah sejauh mana nih Bu Indah? Kalau untuk persiapan sih ya Bu Aci, insya Allah sudah 95% lah siap insya Allah Bu Aci. Ya, bagus sekali Bu Indah. Bu Indah, apakah Bu Indah sudah membuat rubrik penilaian kepada Bu Sri nanti? Insya Allah rubrik penilaian sudah saya siapkan dan sudah saya buat Bu Aci. Oh, betul lah kalau sudah dipersiapkan rubrik penilaiannya. Iya, sudah saya persiapkan Bu Aci. Kan gini, kebetulan itu kan Bu Sri sudah sejak seminggu yang lalu Bu Aci menghubungi saya untuk bisa sharing melakukan kegiatan coaching ini Bu Aci. Oke Bu Indah. Bu Indah, pada kegiatan coaching nanti terkait dengan kompetensi coaching nih yang akan dikembangkan oleh Bu Indah. Kompetensi coaching apa saja nih yang akan Bu Indah kembangkan? Kalau terkait kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, tentunya saya sih berharap Bu Aci bisa mengembangkan ketiganya Bu Aci, yang meliputi kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Saya itu berharap ketiganya Bu Aci. Ya betul sekali Bu Indah. Dari ketiga kompetensi inti tersebut memang harus diperhatikan ya dengan baik-baik. Tapi Bu Indah, jangan lupa nih
Terkait dengan prinsip coaching sendiri, Bu Indah juga harus memperhatikan, nggih. Baik Bu, saya juga akan memperhatikan prinsip coaching itu yang kalau tidak salah itu yang terdiri dari kemitraan ya Bu ya, kemudian berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi. Insya Allah akan saya ingat-ingat dengan prinsip coaching yang akan saya lakukan nanti Bu Aji. Betul sekali ini Bu Indah. Selama kegiatan coaching nanti, Bu Indah itu harus berusaha menempatkan diri menjadi mitranya Bu Sri, nggih. Kemudian Bu Indah harus berpikir kreatif nantinya supaya Bu Sri itu mampu mengeluarkan strategi pemecahan masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian Bu Indah juga berusaha nantinya untuk memaksimalkan potensi-potensinya Bu Sri, agar Bu Sri dapat merencanakan tindak lanjut dari rencana yang telah diputuskan nantinya oleh Bu Sri, nggih, Bu Indah? Iya betul Bu Aji, saya juga demikian Bu Aji, saya juga berpikir seperti yang tadi Bu Aji pikirkan. Nah, dari ketiga kompetensi coaching yang telah disebutkan oleh Bu Indah tadi, kira-kira kompetensi coaching mana nih yang ingin diobservasi lebih spesifiknya Bu Indah? Ini Bu Aji, kalau observasi terhadap diri saya sendiri ya Bu Aji ya, saya sih sebenarnya berharap bisa diobservasi ketiganya begitu ya. Tapi untuk kegiatan coaching kali ini dengan Bu Sri, saya ingin lebih fokus kepada kompetensi kehadiran penuh Bu Aji atau presence dan mendengarkan dengan aktif begitu Bu Aji. Baiklah Bu Indah, berarti nanti yang akan saya observasi ada dua, yaitu tentang kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif, nggih Bu Indah? Betul Bu Aji. Nggih. Nah Bu Indah, terkait dengan pertemuan hari ini, apa nih yang akan menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Indah nantinya terhadap Bu Sri? Indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan saya itu tentunya itu saya berharap ya agar nanti itu Bu Sri itu mampu belajar dari situasi yang sedang dihadapinya Bu Aji. Bagus sekali Bu Indah. Terus kira-kira apa lagi nih? Selain itu saya juga berharap Bu Aji, Bu Sri nanti bisa membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut Bu Aji. Oke Bu Indah, baiklah. Kira-kira Bu Indah sendiri sudah mengenal lama dengan Bu Sri? Oh sudah cukup lama Bu Aji. Sudah berapa tahun ya? Kira-kira sudah mungkin 7 tahunan Bu Aji. Saya sudah kenal dengan Bu Sri. Wah, lumayan lama ya. Berarti Bu Indah sudah tahu nih, udah paham tentang Bu Sri ya. Kalau bisa diskalakan nih Bu Indah, untuk posisi saat ini, untuk sekarang ini, Bu Sri kira-kira berada pada skala berapa nih? Kalau menurut yang saya lihat ya Bu Aji ya, saat ini potensi yang dimiliki oleh Bu Sri itu mungkin beliau berada di skala 7 Bu Aji. Lalu harapan Bu Indah sendiri di akhir pertemuan coaching nanti terhadap Bu Indah, Bu Sri nanti mendapat skala berapa nih? Ya saya berharap yang jelas ada ada peningkatan dari skala 7 itu Bu Aji. Ya kalau enggak ya bisa berharap di posisi 8 atau 9 lah Bu Aji. Berarti yang diharapkan ada peningkatan ya setelah kegiatan coaching nanti dengan Bu Indah. Ya, baiklah Bu Indah. Saya rasa Bu Indah nih sudah sangat siap untuk melakukan kegiatan coaching nanti ya. Betul Bu. Kira-kira kegiatan mau dilaksanakan jam berapa nih Bu Indah? Insya Allah nanti
kita sudah janjian ya Bu, jam coaching ini akan dilaksanakan sekitar jam 1 siang. Karena menunggu beliau Bu Sri itu menyelesaikan tugas pengajarnya. Baiklah Bu Indah. Nanti saya akan mengobservasi kegiatan Bu Indah. Kemudian nanti juga saya akan mencatat hasil observasi yang dilakukan oleh Bu Indah bersama Bu Sri nggih. Siap Bu. Semoga kegiatan nanti dapat berjalan dengan lancar Bu Indah. Sukses selalu untuk Bu Indah nggih. Amin. Amin. Terima kasih Bu Aci. Saya jadi lebih bersemangat nih Bu Aci untuk bisa melakukan kegiatan coaching nanti dengan Bu Sri. Terima kasih nggih atas petunjuk dan sarannya yang diberikan oleh Bu Aci. Sama-sama Bu Indah. Semoga coaching nanti berjalan lancar. Kalau gitu saya undur diri dulu nggih Bu Indah. Nggih monggo Bu Aci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Indah. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Sri. Bu Indah, bolehkah saya meminta waktunya? Boleh dong, selalu boleh lah untuk Bu Sri, selalu ada waktu lah pokoknya untuk Bu Sri. Saya mau cerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Bu Sri. Gimana? Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saya saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Padahal saya mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Sepertinya pengawas tersebut tampaknya tersinggung deh dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Oh, begitu Bu Sri. Nah, sekarang kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bu Sri itu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai, Bu. Begitu ya. Terus apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks, Bu Sri? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Bu. Oke, bagus sekali itu ya sebenarnya ya. Karena sekarang ini kan Merdeka Mengajar itu sedang bergema ya Bu Sri ya. Terus kalau boleh tahu pada saat mengajar itu kalau Bu Sri itu tidak menggunakan buku teks, Ibu itu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, kemudian artikel ilmiah di internet. Sebenarnya juga sudah bagus sekali itu ya sebenarnya itu ya. Jadi tidak mengandalkan buku teks begitu ya. Terus menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi terutama pada murid, Bu Sri? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan teks tidak akan menghambat eksplorasi murid sebenarnya. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajaran, Bu. Betul, Bu Sri. Saya juga setuju dengan Ibu. Karena semua itu bisa kita jadikan sumber belajar ya, Bu Sri ya. Dengan semakin banyak yang kita gunakan itu nanti hasilnya akan semakin baik sebenarnya.
Nah sekarang kalau begitu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Sri? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan beliau Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Bagus sekali itu Bu Sri. Terus kalau begitu apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan sumber belajar diantaranya buku teks, kemudian internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Wah, bagus sekali itu rencananya sebenarnya Bu Sri. Mudah-mudahan berhasil nanti ya, misalnya dengan matur dengan Bapak pengawas itu berhasil dan ada titik temu ya Bu Sri ya. Iya Bu. Selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Oh, bagus sekali ya. Kalau tadi itu kalau kita itu merdeka mengajar, ini merdeka belajar ya sebenarnya ya untuk anak-anak kita atau murid-murid kita ya. Dan saya itu sangat mendukung sekali Bu Sri. Mudah-mudahan semua berjalan lancar deh ya Bu Sri ya, dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Indah atas waktunya untuk sharing ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin. Kalau begitu, saya pamit ke kelas dulu ya Ibu. Silakan Bu Sri, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Aci. Bagaimana nih Bu Indah? Coaching bersama Bu Sri lancar hari ini? Alhamdulillah, berkat doa Bu Aci ya. Tadi sudah coaching tadi itu sudah lancar sekali. Alhamdulillahirabbil alamin Bu Indah. Bisa diceritakan sedikit nih tentang coaching yang barusan Bu Indah lakukan bersama Bu Sri nih? Saya itu tadi merasa tertantang sekali Bu Aci dengan kegiatan coaching tadi. Saya merasa tertantang untuk menggerakkan Bu Sri itu menggali ide-idenya atau beliau bisa mengatasi solusi-solusi permasalahannya sendiri Bu Aci. Dan tadi saya lihat Bu Sri juga sudah seperti itu, sudah yang saya harapkan dari coaching tadi itu sudah memenuhi begitu, sudah memenuhi harapan saya, walaupun mungkin itu belum maksimal sekali Bu Aci. Begitu. Seperti itu ya. Berarti cerita yang sangat, diskusi yang sangat luar biasa tadi kayaknya nih Bu Sri sama Bu Indah ya. Bu Indah, Betul. apakah indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi pas prasupervisi yang kita bicarakan sudah tercapai nih menurut Bu Indah? Seperti yang tadi saya katakan ya Bu Aci, alhamdulillah bahwa saya merasa indikator ketercapaian pengembangan yang saya inginkan atau saya harapkan itu terhadap Bu Sri tadi itu sudah tercapai Bu Aci.
Tadi Bu Sri itu sudah mampu belajar dari situasi yang dihadapinya, dari permasalahan yang dihadapinya, dan beliau juga sudah mampu membuat rencana-rencana yang menjadi keputusan untuk mengatasi permasalahan beliau, Bu Aji. Baiklah. Berarti yang Bu Indah rasakan, indikator-indikator capaian itu sudah terpenuhi semua nggih, Bu Indah? Betul, Bu Aji. Baik Bu Indah. Saya ingin menyampaikan kepada Bu Indah hasil observasi saya terkait dengan kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Indah kepada Bu Sri. Iya Bu, bagaimana menurut observasi Bu Aji? Ya, seperti ini Bu Indah. Berdasarkan lembar observasi tentang kegiatan coaching tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa Bu Indah itu telah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta Bu Indah. Terlihat dari tersampaikannya tujuan kegiatan coaching. Kemudian Bu Indah juga telah mampu untuk melakukan kegiatan identifikasi, yaitu dengan memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada potensi Bu Sri sebagai coachingnya Bu Indah, Kemudian tentang rencana aksi nyata nih Bu Indah. Bu Indah juga telah melakukan rencana aksi nyata. Sudah nampak tadi terlihat dari Bu Indah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik kepada Bu Sri terkait dengan aksi nyata yang akan dilakukan oleh beliau besok terhadap masalah yang dihadapinya. Kemudian pada alur tanggung jawab nih Bu Indah. Bu Indah juga sudah terlihat untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Bu Sri dalam menjalankan rencana aksinya kelak nih Bu Indah. Wah, alhamdulillah deh kalau begitu. Kalau menurut Bu Aji sudah sesuai dengan alur tirta. Betul sekali Bu Indah. Kemudian nih terkait dengan kompetensi inti coaching Bu Indah. Terkait dengan kompetensi inti coaching yang ingin dikembangkan dari diri Ibu, saya memfokuskan hanya kepada dua hal tadi seperti permintaan Bu Indah pada sesi praobservasi, yaitu tentang kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif ya. Yang saya lihat Bu Indah itu sudah berusaha untuk maksimal sekali hadir secara penuh untuk coachingnya Bu Indah, yaitu Bu Sri. Di sini terlihat dari gestur tubuh Bu Indah yang memperhatikan setiap ucapan-ucapan yang dikatakan oleh Bu Sri. Kemudian Bu Indah juga mencatat hal-hal yang dianggap penting. Bu Indah juga menggali pertanyaan-pertanyaan keingintahuan supaya nanti Bu Sri itu dapat mempunyai banyak ide atau gambaran bagaimana untuk solusi masalah-masalahnya Bu Sri. Kemudian dari kontak matanya Bu Indah sendiri ini sudah terlihat bahwa Bu Indah itu sangat fokus atau hadir untuk Bu Sri sepenuhnya nih Bu Indah. Kemudian terkait dengan mendengarkan secara aktif, saya lihat Bu Indah sudah jadi pendengar yang baik ya. Lebih banyak diam, kemudian memperhatikan ucapan-ucapannya Bu Sri, kemudian sedikit berbicara juga. Selain itu Bu Indah tidak terlihat nih Bu Indah memberikan asumsi kepada Bu Sri atau memberikan label serta penilaian terhadap Bu Sri. Dari gestur tubuhnya Bu Indah itu sudah tadi kelihatan mengangguk-anggukkan kepala ya. Menurut saya itu apa yang menjadi keinginan Ibu dalam kompetensi inti, pengembangan kompetensi inti, dua-duanya sudah sangat baik Bu Indah. Jadi dari kehadiran penuh, kemudian dari mendengarkan secara aktif, ini Bu Indah sudah sangat menguasai tadi Bu Indah. Wah, benarkah Bu kalau begitu? Alhamdulillah sekali pokoknya.
Betul Bu Indah. Bu Indah sudah sangat menguasai tadi nggih. Nah, Bu Indah, dari ketiga kompetensi coaching yang telah Ibu ketahui, kemudian Ibu praktikkan pada saat kegiatan coaching tadi bersama dengan Bu Sri, menurut Bu Indah, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Indah? Kalau menurut saya itu ingin berusaha mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Aci. Karena saya merasa belum bisa menggugah Puji untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran Puji, Bu Aci. Kemudian memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, kemudian belum mampu mengungkapkan emosi dan kejujuran Puji untuk bisa mengungkapkan banyak hal atau nilai diri untuk bisa melakukan atau merancang aksi bagi pengembangan dirinya, Bu Aci. Kemudian selain itu saya merasa ya Bu Aci ya, struktur kalimat saya itu masih belum bisa baik Bu Aci, gitu Bu Aci. Iya, mudah-mudahan nanti dapat ditingkatkan untuk selanjutnya nggih Bu Indah. Bu Indah harus semangat nih pokoknya. Nah, kira-kira nih Bu Indah, apa yang akan diupayakan Bu Indah supaya dapat memaksimalkan kompetensi inti coaching tersebut nih Bu Indah? Mungkin gini Bu Aci, mungkin saya akan terus belajar ya, bagaimana bisa membuat pertanyaan yang berbobot Bu Aci. Tentunya misalnya dengan banyak berlatih juga sih. Tentu saya akan belajar dengan mungkin rekan sejawat ya di sekolah, serta tentu dengan meminta dengan kepala sekolah Bu Aci. Betul sekali Bu Indah. Baiklah Bu Indah, sepertinya apa yang ingin saya sampaikan kepada Bu Indah sudah semuanya tersampaikan ya. Dan saya rasa pertemuan kita kali ini dapat diakhiri Bu Indah. Iya Ibu, pokoknya terima kasih banyak atas pengamatan yang telah Bu Aci lakukan terhadap saya. Saya menjadi semakin memahami kegiatan coaching ini Bu Aci. Kemudian saya juga bisa memahami atau apa yang harus dilakukan dan apa yang perlu dikembangkan lagi Bu Aci. Iya Bu Indah, pokoknya tetap semangat selalu nih untuk Bu Indah. Saya ucapkan selamat dan semoga sukses selalu pokoknya nggih buat Bu Indah. Iya, terima kasih Bu Aci. Semoga Bu Aci juga sehat-sehat selalu. Oke, kalau begitu saya undur diri nih Bu Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Aci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Selamat pagi. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bun, kabar saya baik hari ini. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Aci, saya dengar hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Indah. Betul sekali Bu Sri. Insya Allah nanti saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Bu Indah. Oh iya Bu Aci. Jadi tujuan saya menghubungi Bu Aci pagi ini hanya ingin sedikit berdiskusi terkait persiapan Bu Aci melakukan kegiatan coaching nanti. Nah, kira-kira nih untuk persiapannya bagaimana sejauh ini? Alhamdulillah untuk persiapan saya coaching hari ini 95% Ibu Sri. Insya Allah sudah siap. Oke sih. Apakah sudah dipersiapkan rubrik penilaian yang akan digunakan? Rubrik penilaian sudah saya persiapkan Ibu. Baiklah, kalau rubrik penilaian sudah dipersiapkan.
Iya nih, kebetulan Bu Indah sudah sejak dari kemarin menghubungi saya, Bu Sri, untuk sengaja melakukan kegiatan coaching hari ini. Jadi saya sempatkan waktu pagi hari ini akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Indah. Oke, baiklah. Bu Aci, pada kegiatan coaching nanti, terkait kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Aci dengan Bu Indah nanti, kompetensi apa saja yang akan dikembangkan? Terkait dengan kompetensi coaching nih Bu, tentunya saya berharap ketiga-tiganya dapat saya kembangkan nggih. Tadi berarti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih Bu Sri. Oh iya, betul sekali. Ketiga kompetensi inti tersebut memang harus diperhatikan dengan baik. Jangan lupa juga Bu Aci, prinsip coaching yang harus dilakukan Bu Aci. Baik Ibu, saya juga akan memperhatikan prinsip-prinsip coaching yang nanti akan saya gunakan dalam coaching. Mungkin berupa kemitraan nggih, salah satunya, terus berpikir kreatif, kemudian dapat memaksimalkan potensi-potensi yang ada nantinya Bu Sri. Betul Bu Aci. Selama kegiatan coaching nanti, Bu Aci juga harus bisa menempatkan diri sebagai mitra untuk Bu Indah. Harus bisa berpikir kreatif supaya nanti Bu Indah mampu mengeluarkan strategi pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir, memaksimalkan potensi dari Bu Indah agar bisa merencanakan tindak lanjut dari rencana yang telah diputuskan oleh beliau. Iya Bu, saya juga berpikir seperti itu Bun. Kemudian dari ketiga kompetensi coaching yang telah disebutkan Bu Aci tadi, kompetensi coaching mana yang ingin diobservasi lebih spesifik Bu? Saya sih berharap dari ketiga itu dapat diobservasi semuanya Ibu. Tapi untuk kegiatan coaching kali ini saya ingin diobservasi dua saja Bun, yaitu terkait dengan presence atau kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif Ibu. Kayaknya itu sudah cukup Bun. Iya. Jadi yang harus saya observasi lebih spesifik nanti adalah kehadiran penuh atau presence dan mendengarkan dengan aktif ya Bu Aci. Betul Bu Sri. Bu Aci, terkait pertemuan hari ini, apa sih yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Aci terhadap permasalahan Bu Indah? Yang menjadi indikator ketercapaian tujuan yaitu saya berharap nantinya Bu Indah itu mampu Bu Sri belajar dari situasi-situasi yang sedang dihadapi sekarang ini Bu Sri. Oh iya. Terus kemudian apa lagi? Selain itu saya berharap juga nantinya Bu Indah mampu membuat keputusan-keputusan yang lebih bijaksana dan secara mandiri tentunya untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan Bu Indah. Oke, baiklah. Bu Aci sudah lama kan mengenal Bu Indah? Lumayan lama Bu Sri. Nah, menurut Ibu kalau bisa diskalakan, kira-kira dari pengamatan Ibu selama ini, untuk saat ini Bu Indah berada di skala berapa bisa memecahkan permasalahan yang dihadapinya? Yang saya lihat saat ini sih Bu Indah berada pada posisi skala 7 Bu Sri. Oh begitu. Lalu harapannya di akhir sesi pertemuan nanti berapa Bu? Saya berharap nantinya bisa berada pada skala 9 nggih atau bahkan 10 ya bisa nggih. Oh baik. Baiklah Bu Aci, saya rasa Bu Aci sudah siap melakukan kegiatan coaching nanti. Saya insya Allah sudah siap Bu. Jam berapa kegiatan coaching akan dilaksanakan nanti ya Bu? Ya, kurang lebih nanti jam 13 Bun. Nanti menunggu Bu Indah menyelesaikan tugas-tugas di kelasnya. Oh baiklah Bu. Nanti saya akan mengobservasi kegiatan Ibu
Selanjutnya nanti saya akan mencatat hasil observasi yang dilakukan Ibu bersama dengan Ibu Indah. Semoga Siap, Bu. kegiatan nanti berjalan dengan lancar ya. Nggih, insya Allah. Terima kasih nggih Ibu. Saya saya lebih bersemangat ini untuk melaksanakan coaching bersama Bu Indah. Terima kasih atas petunjuk dan bimbingan dari Bu Sri. Baiklah Bu Aci, saya mohon undur diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aci. Bu Indah, bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Aci. Gimana dengan Bu Aci sendiri? Alhamdulillah Bu Indah, saya juga sehat. Alhamdulillah lah kalau begitu. Iya, Bu Indah, sesuai dengan yang kemarin kita bertemu, nggih. Katanya Bu Indah mau diskusi sedikit tentang sesuatu nih. Kira-kira apa nih Bu Indah? Iya Bu Aci, saya itu akan atau ingin berdiskusi dengan Bu Aci tentang bagaimana menciptakan kesadaran sosial dan emosional dalam diri peserta didik, Bu Aci. Oh, jadi Bu Indah ingin berdiskusi tentang kesadaran sosial dan emosional dalam diri peserta didiknya Bu Indah. Seperti itu, nggih? Iya, Bu, betul. Saya itu bingung, Bu Aci, dari mana memulainya. Ya. Ini Bu Indah, apa yang sudah Bu Indah implementasikan nih terkait dengan kesadaran sosial dan emosional kepada peserta didiknya Bu Indah sejauh ini? Coba. Kalau sejauh ini sih saya sudah mengajarkan ya Bu ya peserta didik saya untuk saling menghormati sesama, kemudian saling menyayangi teman. Karena dengan saling menghormati dan kasih sayang itu akan tercipta kenyamanan dalam belajar, Bu Aji. Betul sekali, ya. Ya, saling menyayangi, kemudian saling menghormati. Jadi keadaan kelas semakin nyaman, betul sekali Bu Indah. Kemudian Ibu Indah, bagaimana perasaan Bu Indah sendiri setelah mengimplementasikan hal-hal tersebut, Bu Indah? Kalau saya sih sangat merasa senang, Bu Aji, dan anak-anak juga terlihat senang karena mereka itu dapat belajar dengan nyaman, Bu Aji. Tidak ada yang bertengkar dalam kelas, kemudian tidak ada yang menangis karena mungkin diejek teman dan sebagainya, Bu Aji. Pasti keadaan kelas menjadi lebih nyaman ya. Apa yang ingin dieksplorasi lebih lanjut mungkin Bu Indah? Mungkin gini Bu Aji, saya itu akan menambahkan penanaman sosial dan emosional kepada peserta didik saya Bu Aji dengan mengenalkan rasa empati kepada sesama. Karena menurut saya itu rasa empati itu sangat diperlukan Bu Aji untuk lebih menumbuhkan jiwa sosial pada diri siswa. Kemudian perasaan sepenanggungan itu juga ya akan membuat siswa merasa memiliki dan menjaga satu sama lain Bu Aji. Kemudian mungkin saya juga akan menanamkan sikap saling berbagi juga Bu Aji, terutama kepada teman yang membutuhkan. Karena hal itu akan menanamkan siswa untuk memiliki sikap kasih sayang Bu Aji. Betul sekali ya. Berarti tadi garis besarnya adalah empati, kemudian dapat saling berbagi juga, nggih ya? Itu akan menumbuhkan kesadaran sosial dan emosional lebih jauh kepada peserta didik Bu Indah. Bagus sekali Bu Indah, saya sangat setuju nih untuk Bu Indah. Kemudian Bu Indah, mungkin ada lagi ya yang lebih baik lagi atau dapat digali lagi coba untuk menumbuhkan hal tersebut. Mungkin gini Bu Aji, saya
juga akan menerapkan apa ya, sedikit demi sedikit Bu Aci. Karena saya itu melihat situasi yang terjadi di kelas yang berkaitan dengan mood siswa Bu Aci. Karena dalam hal ini betul-betul harus stabil emosinya Bu Aci untuk menanamkan kesadaran sosial dan emosional. Tetapi saya tetap optimis nih Bu Aci, saya tetap optimis saya dapat menanamkan kesadaran sosial dan emosional pada siswa saya ya Bu Aci. Betul-betul nggih. Berarti nih Bu Indah, kira-kira setelah Bu Indah tadi menjelaskan seperti itu, apa nih yang akan Bu Indah lakukan untuk kedepannya? Mungkin gini Bu Aci, saya itu akan memasukkan nilai-nilai sosial dan emosional dalam pembelajaran Bu Aci. Dan saya juga mungkin akan menceritakan kisah-kisah baik dari pengalaman sikap sosial dan emosional agar siswa itu sedikit demi sedikit itu memahami pentingnya kesadaran sosial dan emosional Bu Aci. Betul-betul Bu Indah. Harus diselingi nggih di setiap kegiatan nggih. Betul. Kemudian kira-kira nih Bu Indah, apa yang akan atau yang perlu dilakukan Bu Indah untuk penanaman kesadaran sosial dan emosional itu dapat berjalan lebih baik lagi Bu Indah? Mungkin saya akan mensosialisasikan hal ini dengan wali murid Bu Aji terkait pentingnya penanaman kesadaran sosial dan emosional, sehingga wali murid itu juga dapat memantau sikap anak-anak mereka di rumah. Walau sebenarnya orang tua itu sudah melaksanakan tugas menjadi orang tua dengan baik Bu Aci, tetapi kan ini hanya untuk lebih memantapkan saja. Nggih, betul sekali Bu Indah. Berarti orang tua itu sangat berperan bagus sekali nggih, atau sangat dibutuhkan untuk kegiatan penanaman sosial emosional nggih. Nah Bu Indah, Ya, betul. kalau orang tua itu kan cenderung untuk pantauan di rumah ya. Kalau untuk di sekolah sendiri nih Bu Indah, kira-kira Bu Indah akan meminta bantuan kepada siapa nih untuk dapat menanamkan sosial emosional dapat tertanam pada peserta didik Bu Indah? Kalau di sekolah tentunya begitu ya. Mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah Bu Aci dan bersama atau berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk dapat bersama-sama menyisipkan pembelajaran sosial dan emosional agar siswa kita itu menjadi lebih baik lagi, bukan hanya dari pengetahuan atau kognitifnya saja dan keterampilan, tetapi juga dari sikap dan emosional itu Bu Aji. Bagus sekali Bu Indah. Jadi secara tidak langsung Bu Indah membentuk komunitas untuk bersama-sama ya menetapkan kesadaran sosial dan emosional bagi peserta didik. Berarti tadi ada orang tua atau wali murid untuk pantauan di rumah. Kemudian untuk di sekolah sendiri Bu Indah akan kolaborasi dengan rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah nggih. Bagus sekali Bu Indah, rencananya luar biasa nggih. Mudah-mudahan dapat terlaksana. Nah, ini Bu Indah, kira-kira Bu Indah kapan nih akan melakukan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah dan dengan rekan sejawat Bu Indah? Insya Allah secepatnya Bu Aji. Saya akan berdiskusi atau mungkin besok Bu Aji saya akan memulai diskusinya kali ini dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru Bu Aji. Ya, berarti lebih cepat lebih baik ya, karena memang sangat diperlukan dalam diri peserta didik nggih. Tentang penanaman sosial dan emosional itu. Betul Bu Indah. Bu Indah, menurut Bu Indah nih, setelah kita diskusi hari ini, kira-kira apa yang Bu Indah dapatkan nih? Saya itu menjadi lebih jelas Bu Aci, mempunyai banyak gambaran mungkin ya, serta saya itu lebih bersemangat Bu Aci untuk menanamkan kesadaran sosial dan emosional untuk peserta didik saya Bu Aci. Terima kasih pokoknya Bu Aci sudah berkenan mendengarkan keluh kesah atau cerita saya. Nggih. Berarti Bu Indah sudah merasa lega ya, sudah menemukan jalan keluar dari
hal yang kita diskusikan hari ini, nggih? Ya, betul sekali Bu Aci. Nggih. Oke Bu Indah, kalau sudah dirasa cukup untuk berdiskusi, saya boleh undur diri Bu Indah. Nggih, monggo Bu Aci. Nggih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini Bu Aci. Nggih, tetap semangat nih Bu Indah. Saya doakan mudah-mudahan pelaksanaan penanaman sosial emosional untuk peserta didiknya Bu Indah dapat berjalan dengan baik dan nantinya dapat ditiru oleh rekan sejawat tentunya nggih Bu Indah. Nggih, amin 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 ya Rabbal Nggih, saya undur diri Bu Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Aci. Assalamualaikum Bu Aci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri. Bagaimana tadi kegiatannya, lancar kan? Alhamdulillahirrabbilalamin Bu Sri. Kegiatan coaching bersama Bu Indah lancar hari ini Bu Sri. Bisa diceritakan nggak gambaran perasaan Ibu dan apa hasil dari melakukan kegiatan pertemuan tadi? Dalam kegiatan coaching barusan, saya merasa tertantang sekali Bu Sri. Di sini Bu Indah terbuka menyampaikan masalah-masalahnya kepada saya Bu Sri. Kemudian saya juga berusaha untuk hadir secara penuh untuk Bu Indah nih, memusatkan fokus perhatian saya kepada Bu Indah. Kemudian Bu Indah dapat menjelaskan satu persatu yang sedang dia alami. Kemudian saya pandu saya buat pertanyaan-pertanyaan untuk Bu Indah itu semakin menggali ide-idenya sendiri Bu Sri. Jadi tadi percakapannya luar biasa nih. Bu Indah dapat menggali solusi-solusinya, kemudian satu persatu itu dapat menemukan hal-hal yang sebelumnya mungkin belum difikirkan oleh Bu Indah Bu Sri. Wah, bagus sekali. Apakah indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan pada saat kita melakukan supervisi tadi pagi tercapai Bu? Alhamdulillah Bu Sri, saya merasa bahwa indikator ketercapaian pengembangan itu semua sudah tercapai Bu Sri. Bu Indah mampu belajar dari situasi-situasi yang sedang dia alami. Kemudian Bu Indah juga mampu membuat rencana-rencana yang menjadi keputusan untuk nantinya Bu Indah itu dapat mengatasi masalah-masalahnya Bu Sri. Baiklah, berarti yang Ibu rasa indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan telah tercapai ya Bu Aci? Sudah tercapai Bu. Baik. Bu Aci, saya ingin menyampaikan kepada Bu Aci hasil dari observasi saya terkait kegiatan coaching yang dilakukan Ibu bersama dengan Bu Indah. Iya Bu, bagaimana menurut Ibu nih? Baik Bu Aci, berdasarkan lembar observasi kegiatan coaching tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa Bu Aci telah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta. Terlihat dari tersampaikannya tujuan kegiatan coaching, kemudian Ibu telah mampu melakukan kegiatan identifikasi, yaitu dengan memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada potensi Bu Indah sebagai coaching. Kemudian terkait tadi rencana aksi ya yang akan dilakukan Ibu Indah, tadi juga sudah nampak nih Bu Aci. Bu Aci sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik terkait apa yang akan dilakukan beliau dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian pada alur tanggung jawab Bu Aci juga sudah terlihat memberikan pertanyaan-pertanyaan
dan umpan balik mengenai komitmen Ibu Indah dalam menjalankan rencana aksinya. Wah, alhamdulillahirabbil alamin nih. Kalau menurut Bu Sri sudah sesuai dengan alur Tirta, Bu. Ya Bu Aci, kemudian ini terkait dengan kompetensi inti coaching yang ingin dikembangkan dari diri Ibu. Saya memfokuskan kepada 2 hal ya, sesuai permintaan Ibu pada sesi praobservasi tadi pagi, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence dan mendengarkan dengan aktif. Yang saya lihat, Ibu sudah berusaha maksimal untuk bisa hadir dengan penuh, terlihat dari gestur Ibu yang memperhatikan setiap ucapan Bu Indah, kemudian mencatat hal-hal yang penting. Dari pertanyaan, saya juga melihat bahwa Ibu ingin tahu lebih banyak terhadap Koci ya, dalam arti Ibu ingin menggali informasi lebih banyak dari Koci, serta kontak mata Bu yang dilakukan Ibu dengan Bu Indah itu juga terlihat tadi. Terkait dengan mendengarkan aktif, saya melihat Ibu sudah menjadi pendengar yang baik ya. Dalam hal ini Ibu lebih banyak diam, mendengarkan dan memperhatikan ucapan Bu Indah, sedikit berbicara. Selain itu, tidak terlihat bahwa Ibu memberikan asumsi, apalagi membuat label atau penilaian, serta berasumsi terhadap apa yang telah diceritakan Bu Indah. Dari gestur tubuh Ibu, terlihat mengangguk-anggukkan kepala. Menurut saya apa yang menjadi keinginan Ibu untuk mengembangkan kompetensi di kedua hal tersebut sudah sangat baik. Itu menurut saya Bu Aci. Wah, benarkah Bu Sri? Alhamdulillah kalau sudah seperti itu nih Bu Sri. Nah Bu Aci, dari ketiga kompetensi coaching yang telah Ibu ketahui, kemudian sudah dipraktekkan juga pada saat kegiatan coaching tadi, menurut Ibu, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan? Menurut saya nih Bu Sri, saya ingin berusaha untuk mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi nih Bu Sri. Karena saya merasa belum bisa untuk menggugah koci saya untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran koci Bu Sri. Kemudian dapat memunculkan hal-hal yang mungkin sebelumnya itu belum terfikirkan oleh koci saya. Kan banyak sekali yang belum terfikirkan Bu Sri. Belum mampu juga dalam mengungkapkan emosi, kemudian kejujuran koci untuk bisa mengungkapkan banyak hal, atau nilai diri untuk bisa melakukan atau merancang aksi nyata bagi pengembangan dirinya Bu Sri. Kemudian yang perlu saya kembangkan lagi juga terkait dengan penggunaan kosakata bahasa Indonesia saya Bu Sri. Kayaknya struktur kalimatnya mungkin banyak yang kurang sesuai ya dengan ejaan yang benar ya. Nanti itu akan saya perbaiki lagi Bu Sri. Baik, jadi membuat kalimat berbobot ya Bu Aci. Nah, kira-kira apa nih yang akan diupayakan Bu Aci supaya bisa memaksimalkan kompetensi inti tersebut? Saya akan terus belajar nih Bu Sri, bagaimana bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Kemudian banyak berlatih tentunya. Tentu saya juga akan belajar dengan rekan sejawat yang saya anggap sudah mampu lebih dari saya. Kemudian tidak sungkan-sungkan nih saya akan meminta masukan atau pendapat dari kepala sekolah mungkin Bu Sri. Betul. Baiklah Bu Aci, sepertinya apa yang ingin saya sampaikan sudah semuanya tersampaikan dan saya rasa cukup nggih. Pertemuan kita kali ini mungkin bisa diakhiri nggih. Baik Bun,
Terima kasih Bu Sri atas pengamatan yang telah dilakukan kepada saya nih. Saya semakin memahami tentang kegiatan coaching, kemudian apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya kembangkan lagi nih Bu Sri. Saya jadi lebih paham. Iya Bu Aci, tetap semangat ya. Terima kasih Bu Sri. Baik, saya ucapkan selamat dan semoga sukses. Semoga Bu Aci dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih Bun. Semoga juga kesehatan untuk Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Sri, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu Sri. Oh iya Bu Sri, begini, saya dengar hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya dengan Bu Aci? Iya betul Bu, insya Allah nanti saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Aci. Iya Bu Sri, tujuan saya menghubungi Bu Sri pagi ini itu hanya ingin sedikit berdiskusi Bu Sri terkait persiapan Bu Sri melakukan kegiatan coaching nanti. Nah kira-kira untuk persiapannya ngomong-ngomong sudah sejauh mana nih? Alhamdulillah untuk persiapan sudah 95% deh Bu. Begitu nggih. Kemudian apakah Ibu juga sudah mempersiapkan rubrik penilaian yang akan digunakan Bu Sri? Untuk rubrik penilaian sudah saya buat Ibu, insya Allah sudah siap. Oke, baik. Kalau rubrik penilaian sudah dipersiapkan, semoga nanti coaching bisa berjalan dengan lancar, begitu ya Bu Sri ya? Iya, sudah saya persiapkan Ibu. Kebetulan Bu Aci sudah sejak seminggu yang lalu menghubungi saya untuk bisa melakukan kegiatan coaching ini Ibu. Begitu ya. Oke, baiklah Bu Sri. Pada kegiatan coaching nanti terkait kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Sri pada saat pertemuan nanti dengan Bu Aci, yang ingin saya tanyakan kompetensi apa saja yang akan dikembangkan oleh Bu Sri? Terkait kompetensi coaching, tentu saya sangat berharap bisa mengembangkan ketiganya Bu, kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Ya Bu, betul sekali. Karena ketika kompetensi ini tersebut itu harus diperhatikan dengan baik ya Bu Sri nggih. Kemudian Nyun Sewu jangan lupa juga terkait dengan prinsip coaching yang harus dilakukan oleh Bu Sri gitu. Baik Bu, saya juga akan memperhatikan prinsip coaching. Kalau tidak salah ada 3 hal, yaitu kemitraan, kemudian berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, betul sekali Bu Sri. Kemudian selama kegiatan coaching nanti, Bu Sri juga harus bisa Bu Sri menempatkan diri sebagai mitra untuk Bu Aci. Kemudian harus bisa berpikir kreatif Bu, supaya Bu Sri itu atau Bu Aci itu mampu mengeluarkan strategi pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Aci. Dan yang terakhir, bisa memaksimalkan potensi ya, agar bisa merencanakan tindak lanjut dari rencana yang telah diputuskan. Iya Bu, saya juga berpikir demikian. Insya Allah nanti akan saya laksanakan. Baik Bu Sri,
Kemudian dari ketiga kompetensi coaching yang telah disebutkan oleh Bu Sri tadi, ya, yang ingin saya tanyakan itu kompetensi coaching mana yang ingin diobservasi lebih spesifik, Bu Sri? Kalau observasi terhadap diri saya, Ibu, saya sih sebenarnya berharap bisa diobservasi ketiganya. Namun untuk kegiatan coaching kali ini dengan Bu Aci, saya ingin lebih fokus kepada kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif saja, Ibu. Begitu ya Bu Sri ya, baiklah. Jadi yang harus saya observasi lebih spesifik nanti adalah kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif ya Bu Sri ya. Iya, Ibu. Kemudian Bu Sri, terkait dengan pertemuan hari ini ya, apa sih yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Sri terhadap permasalahan Bu Aci? Yang menjadi indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin diinginkan, tentunya saya berharap Ibu agar Bu Aci mampu belajar dari situasi yang sedang dihadapinya. Baik-baik. Kemudian saya ingin bertanya, Bu Sri sudah lama mengenal dengan Bu Aci? Sudah Ibu, kurang lebih 5 tahun ada. Begitu ya. Nah, menurut Ibu, kalau bisa diskalakan begitu ya Bu ya, kira-kira itu dari pengamatan Bu Sri untuk saat ini Bu Aci itu berada di skala berapa terkait beliau itu bisa memecahkan permasalahan yang dihadapinya? Kalau yang saya lihat dari potensi yang dimiliki Bu Aci, sebenarnya beliau sudah punya potensi yang bagus ya Bu, cuman kalau yang saya lihat saat ini bisa deh di angka 8 Ibu. Begitu ya. Lalu harapan di akhir sesi pertemuan nanti itu berapa Bu? Saya berharap bisa berada di posisi 9 atau maksimal 10 Ibu. Wah, bagus sekali Bu. Baiklah Bu Sri, saya rasa Bu Sri sudah siap nih melakukan kegiatan coaching nanti. Iya Ibu. Terus kira-kira mau jam berapa nih kegiatan coaching yang akan dilaksanakan nanti? Kurang lebih sekitar jam 11 Ibu, menunggu Bu Indah menyelesaikan di kelas 1 Ibu. Baiklah Bu Sri, nanti saya akan izin ya mengobservasi kegiatan coaching Bu Sri dengan Bu Aci. Selanjutnya nanti saya akan mencatat hasil observasi yang dilakukan Ibu bersama Bu Aci. Siap Ibu. Semoga kemudian semoga kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu Sri ya, dan sukses selalu untuk Bu Sri. Terima kasih Ibu, saya jadi lebih bersemangat untuk bisa melakukan kegiatan coaching nanti dengan Bu Aci. Terima kasih atas petunjuk yang diberikan ya Bu. Sama-sama Bu Sri. Kalau begitu saya mohon undur diri dulu ya Bu Sri ya. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Selamat siang juga. Apa kabar nih Bu Aci? Alhamdulillah Bun, kabar saya baik nih. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Bagaimana Bu Aci? Apa nih yang ingin dibicarakan pada pertemuan kali ini? Iya nih Bu Sri. Saya sebetulnya sedang menghadapi masalah ya. Ngerasa nggak jelas banget. Lagi buntu menghadapi siswa saya Bu Sri. Oh, jadi tujuan pertemuan hari ini akan membahas permasalahan dengan siswa ya? Iya betul Bu Sri.
Oke, baiklah. Jadi kira-kira apa nih yang jadi harapan atau tujuan di akhir sesi coaching kali ini? Saya berharap setidaknya nanti saya mendapatkan solusi atau gambaran pemecahan masalah yang akan saya lakukan untuk memecahkan masalah saya, Bu Sri. Baiklah Ibu. Coba deh Bu Aci ceritakan apa sih yang menjadi permasalahan dengan siswa Ibu itu? Iya nih Bu, saya merasa siswa saya namanya Jono nih Bu, itu sudah keterlaluan sekali di dalam kelas. Bahkan tidak hanya di dalam kelas Bu Sri, dapat dikatakan Jono itu bersikap di sekolah, di lingkungan sekolah itu kurang baik Bu Sri. Setiap pelajaran saya, Jono itu selalu acuh tak acuh, kemudian tidak membawa buku pelajaran Bu Sri, apalagi membawa alat tulis atau alat sekolah itu tidak. Kemudian tidak mengerjakan tugas-tugas juga nih, jika ada PR tidak pernah dikerjakan, melawan kepada bu guru, pak guru, tidak mendengarkan ketika pelajaran berlangsung di kelas Bu Sri. Pokoknya luar biasa nih kasusnya saya terkait Jono ini Bu Sri. Oh ya? Terus apa lagi Bu? Tidak hanya ketika pelajaran saja ya. Tadi pagi siswa kelas 3 itu ada yang mengadu kepada saya nih Bu Sri, kalau Jono itu meminta uangnya. Hampir sebagian siswa lah itu diminta oleh Jono Bu Sri. Jumlahnya kayaknya ada kurang lebih 15 ribuan nih yang kata anak kelas 3 tadi ya. Ternyata tidak hanya tadi pagi katanya Bu, hampir setiap harinya ada saja siswa yang dimintai uang oleh Jono. Ada siswa yang mungkin karena takut jadi tidak berani lapor nih kepada bu guru. Jadi suasana kelas, suasana sekolah nih umumnya jadi kurang nyaman ya Bu Sri ya. Oke. Bisa dibilang Jono ini menjadi biang ketidaknyamanan di sekolah ya Bu Aci? Betul sekali Bu Sri. Baiklah. Kira-kira nih Bu, kalau bisa diskalakan, kenakalan Jono untuk saat ini berada di skala berapa ini? Wah, kalau diskalakan nih, skalanya Jono kayaknya 9 deh Bu Sri, karena sudah keterlaluan sekali menurut saya Bu Sri. Baik. Terus harapannya Bu Aci nih, Jono itu setelah nanti mungkin Ibu punya rencana berada di skala berapa kenakalannya? Tentu saya sangat berharap ya kenakalan Jono itu dapat menurun Bu Sri. Pokoknya mudah-mudahan Jono itu menjadi anak yang baik. Padahal sebetulnya Jono itu baik Bu Sri dulu sebelum di kelas 5. Tapi entah kenapa nih Jono kok akhir-akhir ini bertingkah kurang bagus, sehingga membuat pelajaran itu menjadi tidak nyaman Ibu Sri. Oh begitu. Jadi ketika kelas 5 Jono tidak seperti itu kenakalannya Bu? Tidak Bun, dia bagus, dia anak yang baik dulu. Jadi menurut Bu Aci nih apa sih yang menjadi faktor-faktor dia bersikap seperti itu? Yang saya tahu itu Jono berasal dari keluarga yang broken home Bun. Saat ini Jono itu tinggal hanya bersama dengan kakeknya saja. Ayahnya pergi entah kemana. Kemudian ibunya saat ini kayaknya tidak di rumah deh. Ada yang bilang bekerja di luar negeri Bu. Kayaknya hampir sudah 5 tahun nih. Barangkali selama 5 tahun itu Jono jadi merasa kangen ya kepada ayah dan ibunya ya. Kita kan jadi terbayang ya Bu, ketika seorang anak kecil
Dulu saat Jono itu duduk di kelas 2 sampai sekarang itu ditinggal orang tuanya. Jadi mungkin ada perasaan batin yang terpendam ya, kangen yang sangat terpendam di diri Jono nggih. Nah, sekarang itu Jono ada di kelas 6 ya. Ibunya itu sempat pulang katanya. Tetapi pulang hanya untuk menikah lagi, Bu. Dan sejak saat itulah nih Jono jadi apa ya, berubah. Mungkin pokoknya tertekan apa ya, menginginkan orang tuanya bersatu, tetapi keadaan tidak memungkinkan. Ibunya bahkan menikah lagi nih, Bu. Wah, ternyata begitu ya. Baiklah Bu Aci, dari Ibu sendiri nih, apa sih yang sudah dilakukan? Kalau saya itu baru sebatas menasihati saja, Bu, di dalam kelas. Saya kadang merasa kasihan ya kepada Jono. Tapi satu sisi saya juga kurang sabar nih menghadapi tingkah laku Jono. Masa iya setiap hari saya mendengarkan laporan dari teman-teman atau bahkan kelas yang lain itu atas tindakan-tindakan yang Jono lakukan di sekolah. Tentunya saya harus bertindak ya, Bu. Tetapi apa ya, saya belum ada gambaran nih mau melakukan apa lagi kepada Jono. Usaha nasihati saya kepada Jono belum maksimal nih, Bu. Nah, kira-kira nih ke depannya, strategi apa yang akan dilakukan supaya bisa lebih maksimal? Tadi Bu Aci kan sudah menjelaskan bahwa setiap hari sudah menasehati nih. Mungkin saya akan coba untuk menemui keluarganya, Pak ya, Bu. Ingin membicarakan dari hati ke hati lah, antara saya sebagai gurunya Jono di sekolah, berbicara kepada orang tuanya Jono di rumah tentang permasalahan Jono saat ini nih, Bu. Iya. Baiklah, kira-kira kapan nih akan dilakukan? Secepatnya, Bun, insya Allah. Mungkin besok saya akan ke rumah Jono deh setelah mengajar selesai. Baik, kira-kira apa yang akan jadi hambatan dari rencana yang akan dilakukan tadi, Bu? Kayaknya mungkin jelas ada penolakan ya dari keluarganya Jono untuk menerima keadaan atau menerima cerita saya nantinya. Kadang yang namanya keluarga kan selalu membela anak-anaknya ya. Jadi taunya itu Jono mungkin bersikap baik ketika di rumah, tetapi tidak tahu keadaan Jono ketika di sekolah. Betul, Bun. Saya yakin Bu Aci bisa melakukan banyak cara, dan lalu komitmennya nih untuk strategi apa yang akan dilakukan. Tentu saya akan memastikan nih, Bu, ketika saya menemui keluarganya itu dapat memperoleh gambaran serta dukungan dari keluarga itu sendiri, Bun, untuk dapat memperbaiki keadaan Jono saat ini. Meskipun saya yakin ini tidak mudah dan ini pasti membutuhkan waktu yang tidak pendek ya. Jadi saya inginnya dengan keluarga Jono itu bersama-sama lah memperbaiki keadaan Jono untuk menjadi lebih baik lagi nih, Bu. Nah, lalu siapa nih yang akan Ibu ajak selain keluarganya yang akan Ibu ajak untuk bisa secepatnya menyelesaikan permasalahan ini? Saya akan mengajak Bu Sinta mungkin, Bu. Beliau kan wali kelasnya Jono ya. Saya akan mengajak Bu Sinta untuk bisa menemui keluarganya Jono. Kemudian saya juga akan meminta saran nih dan masukan tentunya dari kepala sekolah untuk bersama-sama lah kita menghadapi permasalahan ini. Karena kan bukan hanya permasalahan satu kelas, tapi ini melibatkan seluruh sekolah, Bu. Iya, betul. Baiklah Bu Aci, saya yakin Bu Aci bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan rencana-rencana yang telah Ibu sampaikan tadi.
seperti menasehati, kemudian akan menemui keluarganya, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Bagaimana, sudah lega atau belum ini? Alhamdulillah Bu, saya sudah lega sekali nih. Saya jadi ada gambaran terkait solusi nanti yang akan saya lakukan ke depannya Bu Sri. Baiklah Ibu Aci, saya sudah tidak sabar ini ingin mendengar cerita Ibu pada sesi berikutnya. Ya, insya Allah Bu, nanti saya akan ceritakan lagi pada pertemuan berikutnya setelah saya menemui keluarga Mas Jono ya. Nggih Bu, siap. Ya, nggih, bagus. Baik Bu Aci, saya cukupkan sesi ini ya Bu ya, saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih sekali nggih Bu Sri. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi kegiatannya kucing tadi, lancar? Alhamdulillah Ibu lancar Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Sri ya. Kemudian bisa diceritakan nih gambaran perasaan Bu Sri tadi setelah melakukan kegiatan pertemuan tadi. Wah, alhamdulillah Ibu, saya merasa senang, lega, dan juga merasa tertantang sekali Bu. Jadi tadi ketika coaching, saya melihat Bu Aci merasa nyaman dengan ketika bercerita. Jadi beliau cukup terbuka dengan permasalahan yang sedang dihadapinya. Tetapi yang membuat saya lebih merasa senang, akhirnya beliau bisa membuat rencana-rencana aksi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya, Ibu. Bagus sekali Bu Sri. Kemudian apakah indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan pada saat kita melakukan prasupervisi tadi itu sudah tercapai Bu? Alhamdulillah, saya merasa bahwa indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan saya terhadap Bu Aci sudah tercapai Bu. Bu Aci mampu belajar dari situasi yang dihadapinya dan mampu membuat rencana-rencana yang menjadi keputusan untuk bisa mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Wah, luar biasa sekali Bu Sri. Baiklah, berarti yang Ibu rasa indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah tercapai ya Bu ya? Iya Bu. Baiklah Bu Sri, saya ingin menyampaikan kepada Bu Sri tentang hasil observasi saya tadi terkait kegiatan coaching yang dilakukan Bu Sri bersama Bu Aci tadi. Iya Bu, bagaimana menurut pengamatan yang dilakukan Ibu? Baiklah Bu Sri, begini Bu Sri, berdasarkan lembar observasi kegiatan coaching tadi, saya itu bisa menyimpulkan bahwa Bu Sri itu telah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta Bu Sri. Terlihat tadi dari tersampaikannya tujuan kegiatan coaching. Kemudian Ibu juga telah mampu melakukan kegiatan identifikasi yaitu dengan memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada potensi Bu Aci sebagai kucing. Kemudian terkait rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Aci, tadi juga sudah nampak Bu Sri, tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik terkait rencana aksi yang akan dilakukan beliau dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya pada alur tanggung jawab ya Bu Sri, Ibu juga sudah terlihat memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Bu Aci dalam menjalankan rencana aksinya Bu Sri.
Wah, alhamdulillah kalau menurut pengamatan Ibu, kegiatan coaching yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Alhamdulillah sudah sesuai, Bu Sri. Kemudian terkait dengan kompetensi inti kucing yang ingin dikembangkan dari diri Ibu, itu saya memfokuskan kepada 2 hal Ibu sesuai permintaan Ibu pada sesi praobservasi kemarin, observasi tadi, yaitu kehadiran penuh atau presence dan mendengarkan dengan aktif, Bu Sri. Saya juga melihat bahwa Bu Sri itu sudah berusaha ya semaksimal mungkin untuk bisa hadir dengan penuh. Terlihat tadi dari gestur tubuh Bu Sri yang memperlihatkan atau memperhatikan setiap ucapan Bu Aci, kemudian mencatat hal-hal yang dianggap penting dari pertanyaan-pertanyaan Ibu, dari pertanyaan Ibu juga ingin tahu lebih banyak terhadap kucing. Kemudian serta kontak mata yang dilakukan dengan Bu Aci tadi itu juga sudah baik ya Bu, sudah terlihat komunikatif begitu Bu Sri. Kemudian terkait dengan mendengarkan dengan aktif, tadi juga saya sudah melihat Ibu sudah menjadi pendengar yang baik Bu Sri, lebih banyak diam, kemudian memperhatikan ucapan Bu Aci, tentunya sedikit berbicara ya. Kemudian selain itu tidak terlihat bahwa Ibu itu memberikan asumsi atau memberikan label atau penilaian serta berasumsi terhadap apa yang telah diceritakan oleh Bu Aci. Kemudian dari gestur tubuhnya Ibu juga terlihat mengangguk ya tadi ya, menganggukkan kepala. Menurut saya apa yang menjadi keinginan Ibu untuk pengembangan kompetensi inti di kedua hal tersebut itu sudah sangat baik Bu Sri. Bahkan Benarkah Bu? Alhamdulillah kalau begitu. betul sekali Bu, bahkan tadi terkait dengan kompetensi membuat pertanyaan berbobot ya Bu Sri ya, Ibu juga sudah bagus Bu dalam membuat pertanyaan terbuka, meskipun Ibu tidak meminta saya untuk mengobservasi lebih spesifik, tapi saya bisa sampaikan bahwa Ibu itu sudah bisa membuat pertanyaan yang berbobot Bu Sri. Begitu Bu Sri. Nah sekarang Bu Sri, dari ketiga kompetensi kucing yang telah Ibu ketahui ya, kemudian dipraktikkan pada saat kegiatan kucing tadi, menurut Ibu kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Sri? Menurut saya Bu, saya ingin berusaha mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya merasa belum bisa menggugah koci untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran koci untuk memunculkan hal-hal yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya. Kemudian saya juga belum mampu mengungkapkan emosi dan kejujuran koci ini untuk bisa mengungkapkan banyak hal atau tentang nilai dirinya untuk bisa melakukan rencana aksi atau strategi-strategi yang bisa dikembangkan dirinya. Kemudian struktur kalimat mungkin ya Bu, saya masih belum bagus ejaan bahasa Indonesianya. Mungkin sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kadang saya berbicara sesuai bahasa kita sehari-hari saja Bu, seperti kepada teman. Begitu ya, ya semoga ada perkembangan nanti setelah Ibu perbaiki ya, semoga bisa diperbaiki dengan baik, kemudian tujuan-tujuan juga bisa tercapai. Nah sekarang Bu Sri, kira-kira apa nih yang akan diupayakan supaya Bu Sri itu bisa memaksimalkan kompetensi inti tersebut Bu Sri? Tentu Ibu, saya akan terus belajar bagaimana bisa membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian berlatih juga. Tentu saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat di sekolah untuk bisa berlatih tentang kegiatan coaching ini, dan tentu dengan meminta bimbingan dari kepala sekolah.
Baiklah Bu Sri, sepertinya apa yang ingin saya sampaikan sudah semua tersampaikan ya Bu Sri ya. Dan saya rasa pertemuan kali ini sudah cukup ya Bu Sri ya. Cukup Bu. Ya Bu, terima kasih atas observasi yang telah dilakukan ya Bu. Saya semakin memahami kegiatan coaching ini seperti apa. Jadi apa yang harus saya lakukan dan apa yang perlu saya kembangkan lebih lanjut lagi. Sama-sama Bu Sri. Iya Bu Haji, tetap semangat ya. Saya ucapkan selamat deh dan semoga sukses selalu untuk Bu Sri. Terima kasih Ibu. Semoga Ibu sehat-sehat selalu ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Kalau begitu saya izin mohon undur diri ya Bu Sri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, Bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.